Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini kita Indonesia telah banyak sekali guys melakukan kerjasama alutsista dengan negaranya Bapak Erdogan, Turki. Tak main-main, dari yang awalnya tank Harimau, kemudian lanjut ke Rampur amfibi Jaha, lanjut ke drone-drone tempur seperti Bayraktar TB2, Anka, dan juga Akinci. Kemudian lanjut lagi kerjasama rudal untuk membangun Trisula Defense System dan rudal nasional. Mulai dari rudal balistik Han atau di Indonesia disebut dengan ITBM 600. Kemudian rudal pertahanan udara Hisaru atau di Indonesia disebut dengan rudal pertahanan Trisula. Dan juga lanjut untuk rudal-rudal anti kapal yaitu rudal Atmaka guys. Dan tak cuma itu saja, untuk Brigade Merah Putih kita bahkan mungkin sampai mendengar kata-kata Turkifikasi guys. Jadi ini mulai dari CMS-nya atau Combat Management System-nya yang menggunakan buatan Turki, yaitu CMS Advance buatan Havelsan. Dan juga rudal-rudalnya pun bakal pakai punya Turki guys. Nah, ini muncul lagi nih kabar yang mengatakan bahwa ada desas-desus yang menyebut Indonesia nantinya akan bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan kapal-kapal perang destroyer. Nah lo, ngeri-ngeri sedap nih guys. Lantas destroyer apakah itu? Oke, jadi admin kutip dari Sindo News dan juga RCTI Plus nih guys, dengan judul artikel Turkifikasi kapal perang Indonesia. Nah, jadi artikelnya mau baca cukup panjang nih guys. Yang jelasnya ya tentang semua kerjasama dan kurang lebihnya seperti yang admin jelaskan tadi barusan. Intinya adalah tentang Turkifikasi, bagaimana sejarah Turkifikasi di dunia dan bagaimana Turkifikasi kapal perang Indonesia. Dalam bahasannya kita kali ini dikatakannya bahwa Turkifikasi kapal perang Indonesia tampaknya adalah sebagai prakondisi atau familiarisasi untuk proyek Indonesia yang lebih besar ke depannya. Dan dikatakan yaitu adalah desas-desus yang menyebut Indonesia nanti akan bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan kapal perang destroyer. Dan dalam proyek Milgem disebutkan bahwa Turki pun telah mencantumkan rencana pembangunan 8 kapal destroyer TF2000 nih guys. Nah lo, cukup menarik untuk kita bahas nih guys. Apakah Indonesia bakal bergabung dengan proyek Milgem membangun destroyer masa depan di Indonesia? Nah, terlepas dari apakah desas-desus ini benar atau tidak, tapi jika kita lihat semua kerjasama Indonesia dengan Turki sampai saat ini di bidang pertahanan, maka ya memang tidak menutup kemungkinan guys bahwa kedepannya proyek-proyek kapal perang di Indonesia di masa depan akan lanjut join dengan Turki. Dan hal ini pun dapat kita lihat dari Brigade Merah Putih kita yang kini walaupun desainnya kerjasama dengan Babcock dari Inggris, tapi untuk dalamannya seperti rudal kemudian combat management sistemnya, Brigade Merah Putih Indonesia ini pun memang bakal menggunakan buatan Turki guys. Nah, lantas pertanyaannya kini, kapal destroyer seperti apakah TF2000 ini? Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi kapal perusahaan kelas TF2000 ini adalah jenis kapal perusak berpeluru kendali anti udara yang saat ini sedang dikembangkan oleh Institut Angkatan Laut Turki guys. Destroyer ini pun dirancang untuk melawan ancaman udara dan dilengkapi untuk menjalankan berbagai fungsi misi termasuk komando, kontrol, komunikasi, pengintaian, peringatan dini, peperangan permukaan, peperangan anti kapal selam, dan juga peperangan elektronik guys. Dan untuk spesifikasi rilis terbarunya, kapal ini pun bakal memiliki panjang 149 meter guys, kemudian lebar 21,3 meter, drapnya 5,75 meter, dan bobot perpindahannya adalah 8.300 ton. Jadi ini desain yang versi terbarunya. Kalau versi sebelumnya dikatakan panjangnya itu mencapai 166 meter.
Nah, lanjut kemudian untuk mesin utamanya menggunakan konfigurasi codok atau gabungan diesel dan gas yang diharapkan dapat membantu kapal mencapai kecepatan 26 knot atau lebih. Kapal ini pun akan dilengkapi dengan satu kanon utama 127 meter, kemudian dua stasiun senjata kendali jarak jauh atau CIWS 25 mm dan satu sistem senjata jarak dekat Gok Deniz 35 mm. Kemudian kapal pun akan dilengkapi dengan dua sistem peluncuran vertikal midlash. Yang pertama dengan 32 sel yang terletak di haluan di belakang meriam utama, dan yang lainnya akan dipersenjatai dengan 64 rudal terletak di tengah kapal antara corong dan tiang utama. Jadi total kapal destroyer Turki ini pun disebut bakal memiliki 96 PLS guys. Ngeri-ngeri sedap nih guys. Untuk senjata utama PLS-nya adalah menggunakan rudal pertahanan udara, Siper, dan juga Hisar. Selain itu sebelumnya juga pernah dikatakan bahwa TF2000 destroyer ini akan dilengkapi dengan rudal jelajah Keskin yang diluncurkan dari sistem peluncur vertikal, dan kapal ini pun juga akan dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan dengan peluncur RAM tipe Lepen buatan Roketsan dengan kapasitas 21 rudal. Disebutkan juga terdapat juga ruang untuk 16 rudal anti kapal Atmaka. Jadi senjatanya cukup ngeri-ngeri sedap nih guys. Kemudian untuk kapasitasnya kapal ini pun bakal memiliki 130 sampai 150 awak kapal dengan akomodasi untuk 200 orang guys. Jangkauan kapal diperkirakan mencapai 5.000 mil laut dengan kecepatan 18 knot, dan kapal tersebut juga harus memiliki kemampuan operasional minimal 45 hari tanpa pengisian ulang dan menjalankan misi selama 180 hari tanpa dukungan dari pangkalannya. Ngeri-ngeri sedap nih guys. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia nantinya akan bergabung dengan proyek Milgem ataukah menjalin kerjasama baru untuk membangun kapal-kapal perang destroyer di Indonesia? Nah kemungkinan besar sih iya guys. Lantas apakah alasannya? Oke, jadi salah satu alasannya adalah karena Turki merupakan mitra yang sangat loyal dengan Indonesia. Dan dari semua jenis alutsista yang kita join dengan mereka, rata-rata ya memang kita dapat transfer teknologi full guys. Sampai kita mampu membangun di dalam negeri sendiri. Dan hal ini pun kemarin pada tanggal 1 Juli sempat dibeberkan oleh Bapak Bobi Rasidin, Direktur Utama di Venit, di mana dalam keterangannya dikutip dari kompas.com, beliau pun sempat membeberkan alasan mengapa Indonesia memilih Turki untuk memasok combat management system pada kapal fregat Merah Putih. Dan beliau pun mengatakan seperti ini guys, kita adopsi teknologi combat sistemnya itu dari Turki. Kenapa Turki? Karena Turki yang mau mentransfer teknologi, ujar beliau. Jadi jelas guys, lagi-lagi yang mau transfer teknologinya kepada kita Indonesia adalah negara Turki. Real nih guys, negara sahabat Indonesia. Dan dengan hal ini artinya transfer teknologinya pun semakin banyak dan bukan kaleng-kaleng. Mulai dari tank tempur, drone tempur, rudal anti kapal, rudal pertahanan, rudal balistik, sampai kendaraan-kendaraan tempur lain. Semua alutsista yang kita lakukan kerjasama dengan Turki hampir semuanya dikasih TOT ke kita Indonesia. Bahkan untuk CMS Combat Management System yang awalnya kita biasa menggunakan Telus dari Prancis, ini digeser langsung oleh Turki. Karena kan apa Indonesia mau? Karena ya ada TOT-nya guys. Transfer of teknologinya. Jadi Turki nggak segan-segan memberi TOT-nya kepada kita Indonesia. Dan untuk destroyer, kalau kita join lagi membangun destroyer baru dengan mereka, ya maka dapat dipastikan 99% Turki juga bakal memberikan TOT destroyer masa depannya itu kepada kita Indonesia guys. Mantap guys.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Cocokkah kita join dengan Turki untuk membangun kapal-kapal destroyer guys? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.